Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan praktikum kedua yang berjudul Termodinamika. Dosen pembimbing Ima Kurniastuti, STMMT. Dosen PJMK Lailatul Husnul Rizki, SST, MPH. Perkenalkan, nama saya Linda Iriani, Prodi S1 Kebidanan, NIM 123211028. Yang pertama ada pengaturan suhu tubuh manusia dengan kaidah fisik. Bagaimana pengaturan suhu tubuh? Suhu tubuh manusia diatur dengan mekanisme umpan balik, feedback, yang diperankan oleh pusat pengaturan suhu di hipotalamus. Apabila pusat temperatur hipotalamus mendeteksi suhu tubuh yang terlalu panas, tubuh akan melakukan mekanisme umpan balik. Pengaturan suhu dengan kaidah fisik. Vasodilasi yaitu pembuluh darah mengembang untuk berdekatan dengan kulit lingkungan luar, yang kemungkinan panas dibebaskan keluar. Yang berikut ada bulu kulit ditegaskan untuk mengurangi udara yang terperangkap pada kulit supaya panas mudah dibebaskan karena udara adalah konduktor panas yang baik. Yang berikut ada pengaturan suhu tubuh manusia dan metabolisme. Mekanisme suhu tubuh. Suhu tubuh manusia diatur dengan mekanisme umpan balik, feedback, yang diperankan oleh pusat pengaturan suhu di hipotalamus. Apabila pusat temperatur hipotalamus mendeteksi suhu tubuh yang terlalu panas, tubuh akan melakukan mekanisme umpan balik. Yang berikut ada suhu tubuh. Yang pertama, di dalam tubuh energi panas dihasilkan oleh jaringan aktif, terutama dalam otot, kemudian juga dalam alat keringat, lemak tulang, jaringan ikat, serta saraf. Energi panas yang dihasilkan didistribusikan ke seluruh tubuh melalui sirkulasi darah. Namun suhu bagian-bagian tubuh tidak merata. Yang ketiga ada suhu tubuh normal berdasarkan usia. Dari hasil penelitian berikut ini ukuran-ukuran rata-rata suhu tubuh normal manusia berdasarkan usianya. Yang pertama ada suhu normal pada bayi, yaitu 36,3 sampai 37,7 derajat Celcius. Yang kedua ada suhu tubuh normal pada anak, yaitu 36,1 sampai 37,7 derajat Celcius. Suhu normal pada orang dewasa yaitu 36,5 sampai 37,5 derajat Celcius. Yang keempat, suhu tubuh berdasarkan bagian tubuh manusia. Untuk orang dewasa, suhu tubuh normal berkisar antara 36,1 sampai 37,2 derajat Celcius. Sedangkan untuk bayi dan anak kecil, suhu tubuh normal bisa lebih tinggi, yaitu antara 36,6 sampai 38 derajat Celcius. Suhu tubuh tinggi yang dikategorikan demam berada di atas 38 derajat Celcius dan tidak mutlak berbahaya. Yang kelima ada beberapa penyakit yang
beberapa penyakit yang berkaitan dengan perubahan suhu tubuh, gangguan kesehatan akibat suhu yang panas. Tubuh memiliki sistem pengaturan suhu yang terdiri dari reseptor pada kulit, integrator pada hipotalamus, dan efektor sistem yang mengatur produksi panas. Ketika berolahraga, produksi panas tubuh akan meningkat. Hal ini dikarenakan adanya perubahan metabolisme energi yang menghasilkan panas, kalor, dan keringat lebih banyak. Cuaca yang ekstrim atau panas juga dapat meningkatkan suhu tubuh. Suhu tubuh yang meningkat tajam akan membuat tubuh bekerja lebih keras untuk mempertahankan keadaan seimbang homeostatis. Meningkatnya suhu tubuh saat berolahraga dapat menyebabkan beberapa penyakit akibat panas illness seperti heat cramps, heat shock, heat exhaustion, dan heat stroke. Penyakit-penyakit tersebut berpotensi menghilangkan nyawa penderita apabila tidak diberikan penanganan yang cepat. Yang pertama ada heat cramps. Heat cramps merupakan salah satu penyakit yang disebabkan oleh adanya peningkatan panas tubuh. Penyakit ini merupakan tahap awal rangkaian penyakit akibat panas. Individu yang mengalami heat cramps akan merasakan kejang otot hebat akibat keringat yang berlebihan. Yang kedua ada heat shock, merupakan rangkaian health illness sesudah heat cramps. Pada tahap ini, individu yang mengalami heat shock dapat mengalami kehilangan kesadaran, pingsan. Gejala denyut nadi menurun dan pucat. Berikut ada yang ketiga ada heat exhausted, kelelahan akibat panas. Merupakan rangkaian health illness yang terjadi akibat terpapar panas selama berjam-jam. Pada tahap ini heat exhausted dapat berubah menjadi heat stroke apabila tidak ditangani dengan segera. Pada tahap ini heat exhausted dapat berubah menjadi heat stroke apabila tidak ditangani dengan segera. Gejalanya kelelahan. Yang pertama ada kelelahan, yang kedua ada kecemasan, yang ketiga ada tekanan darah menurun, denyut nadi, dan ada denyut nadi melambat. Suhu tubuh di atas normal 37 sampai 40 derajat Celcius. Merasakan mual dan muntah. Yang keempat ada heat stroke.
Heat stroke merupakan fase paling akut atau parah dari health illness. Heat stroke terjadi akibat hipotermia. Berpotensi terjadi pada saat seseorang yang berolahraga dengan intensitas yang tinggi dalam waktu yang lama di suhu relatif tinggi. Individu yang mengalami heat stroke berisiko mengalami gangguan organ hingga kematian. Gejalanya itu ada kejang-kejang, koma, sakit kepala, kulit kering hingga basah suhu tubuh 30 derajat Celcius. Sekian dari saya. Jika ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.